Dari berapa puluh rumah itu yang udah saya datengin, sebenarnya kisahnya tuh unik-unik. Itu artinya si pemilik rumah itu biasanya dengan sengaja atau tidak akan memberikan warna pada rumah itu. Bangun dari nol itu kita kan nggak tahu nih, proyeksi mungkin kita proyeksi 2 tahun 3 tahun udah ngumpul buat bangun. Nah itu kayak ada pandemi kemarin itu kan bisa menjeda gitu, kita nggak tahu bisa sesuai target apa enggak gitu. Ambience-nya di Cendana Homes ini ya modern sih Mbak, modern, terus kayaknya targetnya anak muda nih ya. Hai Cendana Homes Family, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya yang nonton nih dalam keadaan sehat luar biasa ya. So anyway, selamat datang teman-teman di Cendana Homes Podcast Cerita dari Rumah, dimana ini merupakan sebuah program terbaru persembahan dari Cendana Homes. Pastinya setiap episode kita akan membahas, akan ngulik-ngulik cerita seru di balik sebuah rumah ya. Dan senang banget di episode pertama kali ini, episode perdana, ada aku Yeni Wiana. Halo, salam kenal ya teman-teman semuanya. Pokoknya hari ini kita akan kulik-kulik, kita akan kupas secara tuntas ya kan, bersama dengan seorang narasumber yang pastinya kalau teman-teman nih suka nonton review-review rumah di YouTube ya pasti udah kenal banget dengan beliau. Langsung aja kita akan sapa, ini dia Mas Rizky Abadi. Halo Mas Rizky. Halo Kak Yeni. Gimana kabarnya Mas Rizky? Sehat-sehat. Luar biasa nih, sebuah kehormatan juga buat Yeni bisa ketemu face to face. Yang selama ini kita cuma nonton dari layar kaca gitu, layar handphone tepatnya ya. Sekarang bisa ketemu. Mas Rizky, kesibukannya apa aja nih Mas selain bikin review-review rumah? Ya, kesibukannya kemarin kita habis mudik ya. Wah, iya benar, minal aidin wal faizin izin ya. Oke, terus. Masih suasana lebaran. Terus selain konten YouTube, ya ada juga lah bikin konten di luar YouTube gitu. Oke, pokoknya fokusnya untuk bikin konten ya. Oke, baik. Mas Rizky, hari ini jujur Yeni dengan teman-teman yang mungkin udah nonton, wah ada Mas Rizky nih. Kita udah siap memborbardir Mas dengan sejuta pertanyaan, boleh ya Mas ya? Boleh Mbak. Aku dengar-dengar ini jamnya udah 10 jam dikosongin untuk ngobrol bareng sama Yeni. Siap. Oke, Mas Rizky, aku pengen tahu dulu nih sebelum kita masuk ke pertanyaan lebih mendalam gitu ya. Aku pengen tahu kapan pertama kali gitu ya Mas Rizky memutuskan untuk membuat akun YouTube channel. Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau pertama kali sebenarnya akun YouTube saya tuh udah ada dari 2011. Agak lama ya saya. Terus. Cuma 2011 itu hanya buat ngupload ya keisengan-keisengan gitulah buat. Oke, ngejailin anak, istri gitu-gitu. Belum nikah 2011. Belum nikah. Oke. Ya 2011 itu hanya untuk konten pribadi ya sifatnya. Nah, tapi mulai diseriusin tanda kutip itu di tahun 2020 awal pandemi. Oh, benar-benar pas pandemi ya. Pandemi. Jadi ketika itu kan Maret pandemi, saya mulai ke YouTube tuh di Mei atau Juni, antara 2 bulan itu. Ya. Berarti baru benar-benar fokus itu di tahun 2020, tepatnya bulan Mei Juni ya. Oke, nah tapi Mas kenapa sih kamu pada akhirnya berfokus kayak oke deh aku bikin account ini gitu ya, akun ini untuk ngebahas fokus nge-review rumah aja, itu kenapa gitu? Why? Sebenarnya basicnya saya senang aja gitu sama home decor, sama arsitektur. Saya suka dari dulu. Basic saya kan wartawan. Ketika dulu harusnya saya yang ditanyain kalau gitu, Wak. Enggak. Jadi dulu ketika ada penugasan misalnya ke tempat-tempat yang punya nilai arsitektur, saya senang aja walaupun itu benda mati ya. Jadi saya pengen explore lebih jauh secara begitu. Tapi seiring berjalannya waktu saya juga ketika 2020 itu awal saya lagi dalam tahap ingin bikin rumah, Mbak. Oh gitu. Ya. Ternyata dari pengalaman pribadi gitu ya. Terus berakhir? Ya jadinya saya sekalian lah bikin konten rumah, sekalian saya nyari inspirasi gitu buat rumah saya sendiri, sekalian kira-kira apa ya yang saya bisa lakukan tanpa harus menunggu. Saya kan kerjaannya freelance Mbak tadinya. Sebelum YouTube ini saya full time freelance. Jadi ketika ada pandemi itu semua kerjaan saya di-cancel. Jebret off, kita sama banget Mas ya kan, tiba-tiba di rumah aja gitu. Yes. Oke. Nah, jadilah saya ke YouTube, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk ngisi waktu tanpa harus nunggu panggilan gitu. Jadi saya ke YouTube. Dan kenapa rumah? Karena itu saya tadi cerita karena pengen cari inspirasi, kedua karena saya suka. Oke, berawal dari sebuah hal yang disukai dan memang lagi dibutuhkan pada saat itu gitu ya. Oke, tapi Mas Rizky kan kalau kita biasanya yang kita tahu sebagai seorang content creator gitu ya, dalam membuat sebuah konten pasti butuh inspirasi dong. Ya kan? Nah, ini kalau boleh tahu inspirasinya tuh dari apa?
Kalau inspirasi konten itu Apa ya, bener-bener cuman kayak liatin rumah, oh ini bagus nih, oke gue review nih, atau gimana? oh enggak, awalnya malah karena pandemi ya, jadi agak susah semua orang untuk dikunjungi rumahnya. Jadi awal-awal tuh kita hanya bikin rumah, cari developer yuk. Cari developernya tuh yang benar-benar deket rumah. Waktu itu dia deket kontrakan. Oke. Kira-kira 500 meter gitu, kita samperin tuh, kita ngomong langsung. Oh Mau gitu, apa enggak? berarti Iya. bener-bener langsung aja ya? Langsung aja. Direct, wah. Iya. Terus? Ya habis itu mereka ada yang mau, tapi kebanyakan mau sih, ada juga ya, walaupun ada juga yang enggak. Cuma kebanyakan mau karena mungkin free dan mereka pengen lihat hasilnya gitu. I see, ibaratnya waktu itu kita kasih tester dulu ya. Ibaratnya kalau kita jual kue nastar gitu, Iya. bagian tester dulu deh Bener, gitu ya. siapa tuh belum manis kan rasanya. Oke, tapi sekarang siapa sih yang nggak kenal ya Waduh. kan? Dengan subscriber di berapa nih di YouTube? Masih 176.000. Masih 107. kecil, Waduh, luar Mbak. biasa ya. Tapi bayangin ini dalam waktu 2 tahun doang ya Mas Iya, 2 tahun dikumpulkan. lebih. Luar biasa. Tapi jujur Mas Rizky, ini saya juga waktu itu lagi dalam proses membangun rumah pun Iya. sempat nyari inspirasi dari kontennya Mas Rizky. Wah, terima Karena kasih. banyak banget konten-konten dengan rumah yang mungkin ukurannya cukup gitu ya, maksudnya minimalis ukurannya gitu ya. Tapi ternyata bisa dapat fungsi yang luar biasa loh. Satu Iya. ruangan bisa dapat 1-2 fungsi gitu ya. Oke. Baik, Mas, kalau dalam proses mereview kita fokus saat kamu ngonten gitu ya. Kan ini kita pasti namanya butuh riset gitu ya. Iya. Nah, apa aja nih yang kamu riset sebelum kamu nge-review sebuah rumah? Yang pertama kita riset itu desainnya pertama. Oke, desain. Desain, tapi sebenarnya nggak terlalu dalam di desain awal tuh. Yang kedua yang paling penting lokasinya. Oke. Iya, jangan sampai kita udah suka banget atau ada di luar kota gitu, itu kan effort agak ya. jauh ya, agak jauh. Iya, lokasinya. Habis itu baru kita kontak. Nah, dari kontak itu kita akan tahu dia ownernya misalnya atau developernya welcome apa enggak gitu. Oke. Ketika welcome, nah baru kita explore lebih dalam lagi soal ya, kita tanya-tanya bisa nggak cerita ini, boleh nggak kita main gitu-gitu. Oke, ibaratnya kalau kita mau mau pacaran gitu kita PDKT dulu ya. Iya, Oke, PDKT tapi yang dulu. dilihat balik lagi tadi adalah aksesnya, Aksesnya, kemudian desain rumah. desainnya, sama kesediaan tentu saja. Oke, kesediaan dari si owner ataupun developer gitu ya. Iya, betul. Oke. Mas, kalau kita kan yakin banget nih ya bahwa setiap rumah yang udah kamu kunjungin ataupun kamu review tanda kutip gitu ya pasti punya cerita dong. Iya. Ya kan? Nah, apa nih kira-kira cerita yang mungkin unik dan tidak terlupakan oleh Mas Rizky itu apa? Boleh nggak di-sharing ke kita? Oke, sebenarnya dari sekian berapa puluh rumah yang saya datengin itu ya, Kirain berapa ratus ribu rumah yang saya kunjungin. coming soon ya. Coming soon, amin. Kita tunggu nih ya. Iya. Oke. Nah, dari berapa puluh rumah itu yang udah saya datengin, sebenarnya kisahnya tuh unik-unik. Oke. Gitu. Jadi agak susah ketika harus menyebutkan yang mana yang paling berkesan. Tapi tentu saja secara garis besar yang kita datengin itu yang paling berkesan itu yang rumahnya minimalis, lahannya kecil, tapi desainnya keren banget. Itu biasanya tetap sampai detik ini masih bikin wow gitu kalau datang tuh. Berarti ketika ketemu sama rumah yang ukurannya mungkin kecil ya, tapi ternyata fungsional banget Fungsional rumahnya. banget. Oke. Ingat gak Mas satu cerita mungkin yang kamu bener-bener sampai hari ini, wah ini rumah di sini nih Mbak Yeni yang aku masih ingat banget, ada nggak? Ada sih, tapi rumahnya rada gede. Nggak terlalu gede, oke. Iya, nggak terlalu gede. Dia tuh rumahnya masuk dalam gang. Aha. Masuk dalam gang, tapi dari luar itu kita nggak akan nyangka kalau rumahnya sebagus itu gitu. Seriusan? Iya, jadi- Habis itu kita review bareng ya? Boleh. Jadi Kita datengin. ketika lewat itu kita nggak akan tahu rumahnya sekecil itu. Bahkan ketika mau datengin aja tuh Mbak, kalau nggak di Sherlock mungkin kita nggak ketemu alamatnya. Seriusan? Iya. Berarti sesulit itu ya Susah untuk karena menemukan alamat? padat gitu lingkungannya, dan alamatnya juga nggak tertera dengan jelas gitu karena masuk gang. Oke. Tapi ternyata begitu masuk rumah, wow ternyata Ternyata, gitu iya, ya. benar-benar. Oke, nice banget ya. Nah, Mas Rizky, kita tuh percaya banget ya bahwa rumah itu tempat kita untuk membangun cerita, baik itu bersama dengan keluarga ataupun pasangan gitu ya, Mas Iya. Rizky. Nah, agar cerita yang bisa kita impikan itu sesuai gitu dengan impian kita, ini kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan dari awal banget, Mas? Saat kita mau bangun rumah itu. Oke, mungkin kalau dari pengalaman saya ya, awalnya itu jangan desain dulu. Oh, serius, Mas? Benar. Jangan desain dulu? Jangan desain dulu. Tapi apa Awalnya dong? kita bikin list kebutuhan dulu. Oh, oke. Misalnya saya ayah gitu
kebutuhan ayah apa aja di rumah, nanti list juga kebutuhan istri apa aja, list juga nanti misalnya anak 1 atau rencananya mau 2 atau 3 itu dimasukin. Oh wow, berarti itu udah harus direncanakan dari awal Dari ya Mas awal. ya. Nah, Oke. karena nanti desain itu akan mengikuti kebutuhan. Jadi Oke. jangan kebutuhan yang mengikuti desain. Boleh nggak Mas Rizky, ini refleksinya ke kebutuhannya Mas Rizky gitu ya. Kan tadi udah disebutkan seorang ayah, kemudian juga punya anak, punya istri. Nah ini gimana nih proses awal Mas Rizky untuk membangun rumahnya Mas Rizky sendiri? Iya. Kalau saya sih ngelis kebutuhan, misalnya saya butuh ruang kerja gitu, saya bikin. Terus kamar anak saya kebetulan ada 3, jadi saya bikinin satu-satu. Walaupun masih 2 ya, yang Masih 1 2, menyusul. coming soon. Iya, karena masih kecil-kecil gitu. Jadi yang cowok-cowok bisa tidur bareng lah sampai oke. SMP at least. Oke. Nah, istri juga kebutuhannya apa aja? Oh, nanti butuh area jemur sendiri, nanti area cuci sendiri, atau area masak yang nggak terlalu besar misalnya gitu, kita harus siapin dari awal gitu. Oh oke, unik ya Mas ya, karena jujur saya pikir yang harus kita pikirkan lebih ke layout, ternyata bukan, lebih ke fungsi dulu, kebutuhan kita butuhnya Kebutuhannya apa. dulu. Takutnya kita oke. udah desain nanti ternyata kita nggak butuh. Oh oke, Gitu oke. Berarti harusnya saya ketemu Mas Rizky tahun lalu ya. Oh, iya. Biar udah sebelum itu gitu ya. Oke, berarti memang teman-teman, berarti ini insight yang bagus juga nih buat kita. Mungkin teman-teman yang baru mau desain rumah, stop, jangan desain dulu, tapi listing dulu kebutuhannya apa. Kira-kira mungkin nanti ruangan istrinya mau segede apa gitu ya, atau mungkin dapurnya juga mau seperti apa, itu harus di listing terlebih dahulu. Iya, benar. Oke, menarik ya. Oke, Mas, ini kalau kita ngomongin soal membangun karakter gitu ya, kita membangun karakter rumah ini, kira-kira bagaimana sih tips dari Mas Rizky gitu untuk membangun karakter si rumah nih sesuai loh dengan karakternya kita, itu gimana? Ya, kalau tipsnya sih, kalau dari saya perbanyak referensi gitu. Salah satunya dengan nonton akun kamu. Ya, boleh juga. Bisa juga subscribe ya. Yes, terus. Ya, tapi yang nggak kalah penting, ketika referensi udah banyak, kita refleksi ke diri sendiri, selera kita tuh yang mana gitu. Oke. Nah, jadi ketika udah ketemu itu referensi-referensi, nanti ketemu dengan selera gitu, kita bisa pilih-pilih, oh ini ternyata bukan selera kita, jangan, yang ini aja selera kita, kayak gitu. Jadi itu lebih personal nanti rumahnya. Oke, Iya. tapi memang dibutuhkan perbanyak referensi dulu supaya Perbanyak. kita tahu dulu ya Iya, Mas ya. benar. Setelah itu baru kita kerucutin lah ibaratnya seperti itu ya. Oke, baik. Nah, Mas, ini kalau aku pengen tahu, kalau menurut Mas Rizky gitu ya, apa sih yang paling penting dalam proses ketika kita ingin membangun sebuah narasi dari rumah kita itu, Mas? Karena kan setiap rumah nih punya cerita nih. Tapi aku pengen tahu apa nih kira-kira narasi fondasi awal nih yang paling penting yang kita butuhin duluan tuh apa? Ya, biasanya kalau dikatakan rumah itu adalah cerminan pemilik ya. Biasa itu benar sih. Karena walaupun rumah standar, misalnya rumah standar di sini standar developer ya kan seragam semua tuh. Yes. Tapi ketika dihuni akan beda itu isinya. Itu kembali ke personal. Itu artinya si pemilik rumah itu biasanya dengan sengaja atau tidak akan memberikan warna pada rumah itu. Warna artinya gini. Mungkin ada beberapa furniture yang dia suka banget dan dia tempatkan di situ, ada modifikasi, termasuk hal-hal misalnya orangnya bersih apa enggak. Ih, itu saya akan banget tercermin. lagi ya kan, begitu masuk kok sampah di mana-mana ya Yen. Enggak deh, ya bersih. Misalnya rajin apa enggak itu kelihatan dari halaman depannya, udah kelihatan biasanya. Oke, habis ini auto bersih-bersih rumah dah tuh ya yang di bagian depan, apalagi karena itu yang orang lihat pertama kali ya. Iya, benar. Oke. Ada orang-orang yang halaman depannya bersih ternyata belakangnya enggak. Itu juga kurang pas sebenarnya. Oke, Yang- pernah tuh Mas review rumah seperti itu? Banyak. Oh banyak, ternyata banyak Ya, ya. tapi sekarang rata-rata teman-teman yang ngikutin channel saya ataupun suka komen gitu ya, atau rumah-rumah yang saya datengin, mereka udah pada ngeh soal itu. Jadi mungkin mereka banyak barang-barang yang mereka butuhkan dan mereka gunakan, itu mereka memang butuh. Nah, mereka biasanya kasih storage, jadi nggak kelihatan nice. berantakan. Mereka simpen itu, diumpet-umpetin. Jadi kapan-kapan mereka butuh baru mereka keluarin. Kalau enggak ya cakep. ngumpet aja tuh barang. Biar diumpetin dulu tanda kutip ya, supaya Iya. kalau orang bertamu, wah rumahnya nyaman ya, begitu dibuka, waduh sampai kepenuhan, sampai tumpah-tumpah gitu Iya, tuh barang gitu ya. benar. Tapi nggak apa-apa karena balik lagi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Oke, Mas Rizky, aku yakin ini para teman-teman Cendana Homes Family yang lagi nonton, ini banyak banget loh yang mungkin belum punya rumah pertama
atau mungkin sudah punya rumah pertama, tapi kita akan spesifik membahas buat teman-teman yang belum punya rumah pertama. Oke. Nah, ada nggak sih tips dari seorang Mas Rizky buat teman-teman yang mau punya rumah? Ya pertama sih intinya nabung ya. Benar juga, ya kan impian ada Iya. gede kalau tabungannya masih kosong, mohon maaf. Iya. Oke. Tabungan itu bisa didapat dengan ekstra kerja keras. Jadi ada penghasilan yang harus kita sisihkan gitu ya Mbak ya, tiap bulan. Jadi kalau ketika penghasilan itu ngepas, nah kita harus cari gimana caranya supaya penghasilan kita tuh jangan ngepas, ada lebihan yang bisa ditabung. Oke. Nah, yang kedua itu kita mungkin bisa mulai tanya atau targetin pada diri sendiri. Kita mau rumah yang bangun dari nol atau rumah jadi langsung dihuni gitu. Itu Bangun biasanya. dari nol tuh artinya Artinya beli tanah. Oh, terus oke. atau beli rumah second yang udah rusak-rusak gitu terus dibangun kita sendiri. bangun sendiri. Oh, oke, Mm-mm. oke. Terus. Nah, itu bisa pilih preferensinya mau yang mana. Kalau mau langsung ditempatin dan nggak mau ngontrak gitu ya, bisa langsung beli rumah developer gitu, rumah jadi gitu, bisa gitu. Oke. Nah, untuk nabungnya sendiri mungkin ya itu banyakin job lah ya. Intinya Banyakin kerjaan. banyakin cuan deh ya, pemasukan Banyakin harus cuan. banyak dulu Caranya nih. gimana? Balik lagi ke personal lebih tahu ya. Ntar jangan-jangan ada yang komen, Mas Rizky coba dong sharing ini gimana supaya saya bisa dapat cuan lebih gitu ya. Mungkin dengan salah satunya bikin channel YouTube juga bisa ya Mas ya. Bisa. Oke. Jadi gitu ya, kalau misalnya mau bangun rumah tuh biasanya ada dua sih yang saya perhatiin, ada yang beli rumah langsung atau beli tanah. Nah, beli tanah ini fungsinya kan mau bangun dari nol. Kalau bisa kita targetin misalnya range tanahnya itu mau di 100 sampai 200 juta aja. Ya kita nabung segitu, nanti kita beli tanahnya, kita kunci harganya. Oke. Oh, Karena oke. tiap tahun dia naik kan. Benar. Oke. Tapi itu dengan konsekuensi bahwa selama kita nabung buat bangunnya, nah itu kita tinggal di mana gitu. Balik lagi Bener gitu. juga ya Mas ya. Ada yang Saya udah dikorbankan. fokus untuk nabung gitu, ternyata saya tinggal luntang-lantung. Nah, ada yang dikorbankan gitu, kenyamanan selama mungkin beberapa tahun gitu untuk membangun rumah dari tanah gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu Mas Rizky, proses membangun rumah kamu nih ya pada tahun 2020 kemarin gitu ya. Iya. Nah, ini tuh kamu bangun dari nol kah atau Iya. langsung beli jadi atau gimana? Bangun dari nol. Bangun dari nol. Iya. Oke, menarik sekali. Ini kayaknya biasa kita boleh main ke rumah Mas Rizky ya untuk ngelihat langsung gitu Aduh, ya. rumahnya nggak seberapa Mbak. Tapi luas tanahnya berapa Mas? 7 kali 24. Wow, oke. Balik lagi, ini pasti rumahnya didesain dengan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Ruangan apa yang paling besar Mas? Sementara masih living room, dining room. Oke, saya pikir ruang kerja yang lebih gede gitu ya. Belum. Oke. Anyway, Mas Rizky, tadi kan sudah sempat dijelaskan ya bahwa bisa loh kita bangun rumah tuh mau dari nol atau mungkin yang nggak mau repot langsung dari developer. Tapi ada nggak sih plus minusnya, Mas? Ya kalau plus minusnya, kalau bangun rumah dari nol itu pertama butuh ekstra sabar ya. Sabarnya dalam artian apa nih? Sabarnya dari segi duit kah Iya. atau apa nih? Semuanya dari segi duit itu iya jelas, karena kan butuh waktu sampai kita bisa bangun yang kita inginkan. Yang kedua itu sabar dari, ya kan misalnya nih ada yang tinggal sama mertua apa sama Ih, orang bener tua, itu banget. menguji kesabaran banget. Nih buat teman-teman kayak apa ya rasanya tinggal sama mertua kayak Nah. merasakan terlebih dahulu ya. Oke, berarti itu termasuk juga ya. Iya. Kemudian apa lagi nih Mas? Pertimbangan apa lagi? Yang soal bangun rumah dari nol. Yes, bangun dari nol. Bangun dari nol itu kita kan nggak tahu nih proyeksi, mungkin kita proyeksi 2 tahun 3 tahun udah ngumpul buat bangun. Nah itu kayak ada pandemi kemarin itu kan Iya, bisa cut off. menjeda, bisa menjeda gitu, kita nggak tahu bisa sesuai target apa enggak gitu. Jadi ketika memang stok kesabaran dan cuan yang nggak jelas, belum jelas, itu jangan. jangan mungkin bukan Jangan jangan ya, tapi bukan kita jangan ya. bilangin bisa dipikirkan 2-3 kali gitu ya. Bisa dipertimbangkan lah berulang-ulang, karena itu banyak konsekuensi yang nggak nyaman di situ. Oke. Tapi balik lagi kalau teman-teman kayaknya stok kesabaran saya kayaknya tebel nih Mas Oke. Rizky. Boleh silahkan. Boleh. Tapi kalau orang-orang kayak saya contohnya Mas yang punya stok kesabaran agak setipis Iya. tisu gitu ya. Saya nggak mau pusing juga gitu. Jadi mendingan saya langsung beli unit dari developernya yang udah pasti gitu ya. Benar-benar. Kalau memang butuh cepet, selama ini kan misalnya kalau bangun rumah dari nol terus kita ngontrak, itu berarti ada ekstra
berapa kos yang dikeluarin bulanan gitu, kapan kita nabungnya misalnya gitu kan. Kalau butuh untuk kita tinggalin deh langsung, jadi pengeluarannya hanya untuk cicilan gitu, itu rekomen lah beli rumah jadi atau di developer tuh. Oke. Jadi buat teman-teman, kalau aku sih biasanya menyarankan teman-teman di sekitaran aku, daripada kita pusing gitu ya untuk mikirin A, B, C, D, karena belum lagi soal konstruksi bangunan, belum drama dengan tukang dan lain sebagainya gitu ya. Udah mendingan langsung yang jebret. Oke, siap huni seperti itu. Oke, BTW Mas Rizky, ini kita lagi ada di salah satu show unit dari Cendana Homes, yaitu Cendana Essence. Nih, kalau aku boleh tahu nih, harus jujur ya, no peres-peres club ya. Begitu masuk Mas Rizky, ini apa yang Anda rasakan? Ambience pertama kali itu gimana? Ambience-nya di Cendana Homes ini ya, modern sih Mbak, modern, terus kayaknya targetnya anak muda nih ya? Iya dong, seumuran kita nih targetnya. Oh iya, kita seumuran ya? Kita seumuran, 17 tahun kan ya? 17 tahun yang lalu. Oke. Selain stylish, tadi apa lagi? Ya, stylish, modern, terus ini sebenarnya untuk keluarga muda itu cocok ya, karena saya lihat juga layoutnya udah kekinian banget, terus juga furniture-nya asik, terus lokasinya juga enak Mbak, jadi rumahnya tuh jalannya lebar ya. Yes. Terus juga bahan-bahannya juga saya lihat cukup bagus. Habis ini kita keliling nih ya. Kita akan lihat semuanya ya. Oke. Benar. Ini semuanya dijual 2 lantai ya? Yes, jadi tuh kalau teman-teman juga mungkin para Cendana Homes family ini yang belum tahu bahwa Cendana Homes itu punya kurang lebih ada 20 chapter Mas Rizky. Wow. Jadi ini tuh udah di chapter spesifiknya saya belum tahu gitu ya, tapi dia ada total 20 chapter dengan total rumah 6.000 unit. Wow. Nah, jadi ini kita ada di salah satu chapternya, yaitu di Cendana Essence. Dan untuk tipenya juga dia memang udah 2 lantai. Pokoknya ini rumah yang, kalau saya jujur Mas, saya juga merupakan penghuni. Saya juga merupakan penghuni karena ya itu dia, udah harganya affordable, desainnya juga modern and stylish gitu ya. Oke, tapi Mas, kalau aku boleh tahu nih, begitu kamu masuk, kamu bisa nebak nggak kira-kira ini dari desainnya tuh ini apa ya? Apakah modern kontemporer kah? Atau mungkin industrial atau gimana? Bisa nggak kebaca? Ya, ini sebenarnya mix ya, Kak. Mix artinya dia modernnya ada, terus ada minimalisnya yang juga pengen dibawa. Tapi juga ada mewahnya pengen. Nah kan, bingung kan? Seorang review rumah aja tuh bisa bingung gitu ngeliatin konsep dari rumah. Tapi balik lagi, ini menyesuaikan dengan selera kita, anak-anak muda, Gen Z dan juga millennials. Iya, karena rumah-rumah modern sekarang memang gitu sih Mbak, biasanya campuran dari beberapa gaya arsitektur gitu. Oke. Ini kayaknya besok-besok boleh ya. Kita akan bikin episode berikutnya. Mas Rizky akan keliling rumah gitu ya. Kita akan ngebahas satu persatu ya. Ini kode juga buat tim produksi. Mungkin setelah ini kita boleh bikin episode berikutnya ya. Siap. Oke. Nah, tapi Mas Rizky, aku pengen tahu deh, kalau dari seorang Mas Rizky yang selama ini mungkin udah sering banget ke review rumah ya. Sebenarnya concern utama tadi selain dengan lokasi gitu, mungkin fasilitas ada pengaruh besar nggak sih dalam kita menentukan pilihan? Oh iya, jelas. Kalau untuk membeli rumah itu kita nggak hanya lihat bangunan rumahnya, tapi lihat lingkungannya juga, Mbak. Oh, oke. Itu penting. Itu kan karena kan kita akan tinggal lama di situ harapannya. Terus juga belum nanti ada istri, ada anak gitu kan yang belum isinya 1 atau 2. Jangan 1 aja. 1 aja udah pusing gitu ya. Anaknya 2, tapi dari isi yang 1. Oke, terus. Iya kan, lingkungan itu mempengaruhi, Mbak. Jadi ketika lingkungannya nyaman, aman, terus lengkap gitu fasilitasnya, itu berasa pulang ke rumah enak gitu. Anak-anak main di depan rumah juga kita tenang gitu. I see, nggak takut tiba-tiba kita anak gua mana hilang gitu kan. Nggak nyaman juga ya. Oke. Nah, FYI juga nih buat Mas Rizky dan buat teman-teman gitu ya, bahwa seluruh unit di Cendana Homes ini juga sudah dilengkapi dengan 24 hours keamanan. Jadi security-nya udah 24 jam, terus juga pakai akses. Jadi aman. Abis ini mau lihat unitnya bareng-bareng. One gate nggak? One gate juga gitu ya. Jadi benar-benar membuat sebuah nyaman lah ya buat kita para penghuni, karena kebetulan saya juga tinggal di situ gitu. Habisnya kunjungan ya. Siap. Oke. Nah, Mas Rizky, kalau udah melihat rumah kita gitu ya, rumah kita lagi, maksudnya Cendana Homes ini. Nah, ini kira-kira cocok gak sih buat teman-teman yang mungkin belum punya rumah saat ini? Ini kira-kira cocok gak untuk jadi rumah pertama mereka? Ya, kalau lihat dari bangunannya untuk rumah di Cendana Homes ini, kayaknya buat pasangan muda itu masuk lah. Oh, ngeliatin pasangan muda langsung ke saya loh. Enggak, asli. Tesnya ini anak muda banget. Terus yang ya udah punya anak 1, 2 masih oke. Harganya juga boleh disebut? Boleh disebut atau tidak? Untuk harga
Startnya. Oke. Startnya itu harganya saya nggak nyangka ya. Saya kira rumah 2 lantai udah di atas 1 M gitu. Ternyata ini masih di bawah 1 M ya. Saya dengar infonya. Menyesalkan kalau nggak salah bangun rumah dari nol. Ya sedikit banyak lah. Karena tahu gitu kita beli di sini aja Iya, gitu iya, ya. iya. Oke. Ya saya juga nggak nyangka rumah 2 lantai under 1 M itu jarang sekarang. Jarang banget ya, apalagi udah kita tahu dari lokasi dan akses juga ini Iya. oke banget. Tadi dari tol berapa menit Mas? 10 menit? Dari keluar tol? Yes, exit Ya, tol. 10 menit. 10 menit doang kan. Jadi memang untuk aksesnya pun udah oke banget ya. Iya. Untuk surroundingsnya juga kalau Mas lihat udah hidup banget ya. Iya, tadi saya beli kopi di depan situ. Tuh kan, untuk ngopi, untuk belanja biasa para istri-istri ya kan, anak-anak muda juga untuk pusat perbelanjaan juga deket banget ya. Oke. Mas, kalau aku boleh tahu nih ya, kalau boleh kita rangkum, tadi sudah melihat kita ada berbagai unit dari Cendana Homes gitu ya chapternya. Nah ini satu kata yang mewakili Cendana Homes, ini apa? Apa ya? Mungkin bisa dibilang modern, affordable, minimalis. Waduh, Banyak ya. ini kayaknya agak sulit untuk menentukan satu kata sampai ketiganya disebut ya. Modern, Minimalis, affordable. minimalis dan juga affordable. Oke, nice banget. Mas Rizky, boleh dong satu pesan gitu ya untuk teman-teman, mungkin para teman-teman yang lagi nonton saat ini gitu ya, yang aduh kayaknya aku belum punya rumah, kayaknya nggak mungkin nih buat beli rumah. Ada nggak sih pesan yang pengen disampaikan Mas? Ya intinya kalau mau punya rumah pertama itu harus setengah nekat ya. Setengah nekat, bukan Iya. lagi berkorban tapi harus nekat. Harus nekat. Oke. Karena mau gimana pun kita mau nabung nanti itu harga properti kan naik ya tiap tahun bener biasanya. banget. Jadi usahain misalnya kita udah survei sana sini dan ketemu yang cocok bareng pasangan, udah langsung aja sikat. Mas saya belum punya pasangan. Nah lu biasa kan Oh, yang netizen mana dulu ada ya? Yang mana dulu nih kira-kira ya, tapi balik lagi ke prioritas ya. Ya, balik ke prioritas. Oke. Dan lagi nih Cendana Homes menjadi solusi buat teman-teman yang belum punya rumah, anak-anak muda yang mungkin gajinya 7-8 juta gitu ya. Sekarang udah nggak ada kata nggak mungkin loh buat kamu nggak punya rumah gitu ya. Karena balik lagi promo kita tuh banyak banget Mas. Ada itu cicilan tanpa DP gitu ya. Jadi kita beli rumah tuh nggak perlu pakai DP, jarang banget kan? Jarang. Tuh, sampai kaget ya kan. Saya juga pertama kali itu tertariknya karena itu, karena memang nggak perlu DP sama sekali gitu ya. Terus juga mereka memberikan promo, ada free AC, ada free kitchen set, ada juga promo free biaya akad kalau saya nggak salah. Kan biaya akad lumayan ya Pak ya. Lumayan, belum pajak-pajaknya tuh. Tuh ya kan. Free juga pajaknya? Free juga, pokoknya semuanya kita berikan yang terbaik untuk para customer setia kita. Mantap. Gimana Mas, langsung mau booking setelah ini? Oke, akad. Langsung OTW akad ya. Oke. So yes, teman-teman Cendana Homes Family, luar biasa ya, kita udah sampai di penghujung acara. Dan mungkin aku pengen ingetin sekali lagi buat teman-teman yang di luar sana sedang mencari rumah impian, rumah pertama, ini Cendana Homes bisa menjadi solusi untuk kamu ya. Karena kita hadir di sini dengan desain yang modern, dengan desain yang stylish pastinya ya. Cocok banget buat kamu yang masih mencari rumah pertama. Nah, untuk Cendana Homes sendiri teman-teman sudah mendapatkan award ya. Di antaranya yaitu Best of the Best Millennials Housing Development di The Golden Property Award pada tahun 2021 silam ya. Jadi buat teman-teman semuanya nih kayaknya, duh Yan, kayaknya aku tertarik deh untuk tahu informasi lebih lanjut, baik itu soal promo ya kan, atau mungkin pengen kunjungan langsung ke show unitnya, ini bisa pakai banget. Untuk informasi lengkap teman-teman bisa langsung aja follow Instagram kita ya di @Cendana Homes ya. Bisa follow langsung ke social media kita di @Cendana Homes, karena di situ sudah banyak sekali informasi yang kita share, pastinya up to date buat teman-teman semuanya. Dan akhir kata teman-teman, saya Yeni Wiana pamit undur diri. Sampai jumpa.